Sejumlah negara termasuk Indonesia berusaha mengendalikan pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan guna menahan penularan dan penyebaran virus ini. Mulai dari kebijakan PSBB, penerapan protokol kesehatan hingga proses vaksinasi nantinya. Lantas bagaimana perkembangan uji klinis hingga proses vaksinasi nanti? Guna membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi ada Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Profesor Kusnandi Rusmil. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, sejauh ini terkait dengan uji klinis vaksin sudah seperti apa, Prof? Sampai saat ini semua penyuntikan telah selesai. Jadi 1.620 subjek penelitian semuanya telah disuntik. Yang disuntik sekali itu ada 1.620. Kemudian yang disuntik kedua itu ada 1.607. Jadi yang 13 itu drop out oleh karena beberapa sebab, 7 oleh karena pindah pekerjaan, dan yang selebihnya itu oleh karena suntikan keduanya lewat dari waktu yang seharusnya oleh karena beberapa hal. Ya, ada yang oleh karena flu berat, oleh karena ada yang pergi gitu sehingga dia itu tidak bisa mengikuti suntikan yang kedua. Nah, jadi sekarang karena penyuntikan sudah selesai, sekarang tinggal kita melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini kita lakukan sebelum penyuntikan, kita ambil darah. Kemudian 1 bulan setelah penyuntikan kita ambil darah, 3 bulan setelah penyuntikan kita ambil darah, dan 6 bulan kemudian kita ambil darah. Nah, untuk apa seperti itu? Ya, itu adalah gunanya untuk kita mengetahui imunogenitas. Kita ngambil darah itu untuk mengatur imunogenisitas daripada vaksin itu. Okay. Apa itu imunogenitas? Yaitu kadar antibodinya. Ya, jadi waktu sebelum disuntik bagaimana, setelah 1 bulan disuntik bagaimana, 3 bulan disuntik bagaimana, 6 bulan disuntik bagaimana. Sehingga pada 6 bulan setelah penyuntikan berapa kadar antibodinya. Baik. Di samping itu kita kan pada pengambilan darah itu kita juga nanya-nanya yang berhubungan dengan safety dan juga berhubungan dengan efficacy daripada vaksin. Apa sih efficacy itu? Efficacy itu adalah perbandingan antara yang dapat vaksin dengan yang placebo, berapa yang sakit COVID ini. Karena orang yang ikut penelitian ini boleh kemana-mana, nggak dilarang, ya. Jadi kemungkinan terpapar kan mungkin ada. Sehingga kalau ada semua yang ikut subjek penelitian ini mengalami batuk, pilek, demam, itu akan diperiksa PCR-nya, periksa darah dan sebagainya. Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang ini baik-baik aja gitu ya. Yang di PCR itu ya, kurang lebih ada 7, tapi saya belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Mungkin batuk pilek biasa dan sebagainya. Begitu sementara waktu. Ya. Oke, Prof. Tapi kalau kita lihat, Prof. Maaf saya potong, Prof. Ini kalau banyak yang berharap tentunya dengan vaksin ini, apakah nantinya dengan adanya vaksin ini bisa mencegah orang terpapar maupun menularkan atau hanya menghentikan orang menjadi sakit atau sembuh saja? Kita udah kenal vaksin bukan baru ini, udah lama kan. Bayi-bayi kita disuntik semua dengan imunisasi. Orang yang mau naik haji disuntik dengan vaksin. Kita juga banyak yang dikasih sampai sekarang nih kasih vaksin influenza. Artinya apa? Vaksin itu untuk mencegah supaya nggak kena penyakit. Gitu. Jadi kalau ini mencegah dari penyakit itu ya vaksin. Karena vaksin ini bukan baru sekarang kita kenal, udah lama, ya begitu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Tadi udah dibilangin pada awal bahwa kita ini udah 11 bulan penyakit ini ya. Yang kena penyakit itu udah banyak, ya.
50 juta dalam 10 bulan, 11 bulan yang kena penyakit ini. Bayangin ya, penyakit ini baru 10 bulan, 11 bulan yang udah kena 50 juta, dan di dunia itu udah lebih dari 1,4 juta yang meninggal. Itu artinya Prof, berarti vaksin ini hanya untuk mencegah, tapi kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Dalam arti kata, walaupun kita sudah divaksin, tapi kita tetap harus jaga jarak, tetap harus menjaga kebersihan, cuci tangan, seperti itu, Prof. Ya, betul. Kenapa begitu? Gitu loh. Orang yang divaksin kebal, tapi kuman virus ini, virus COVID itu tetap datang ke kita. Nempel di baju, nempel di hidung, nempel di tenggorokan, di telinga. Dia bisa nyebar ke orang. Walaupun kita nggak kena penyakit, tapi kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi tetap, walaupun udah diimunisasi, kita tetap jaga jarak supaya tidak menyebarkan pada orang lain. Baik. Baik, gitu ya. Prof, terakhir singkat saja Prof, ini banyak pihak yang tidak menyambut positif terkait dengan vaksinasi ini dengan alasan bahwa ini terburu-buru karena katanya Desember ini akan mulai divaksin. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman? Vaksin ini kan udah dilakukan uji coba mulai fase 1, fase 2, fase 3. Sebelum uji coba fase 1, fase 2 uji klinis itu dicoba juga sebelumnya itu pada kimia dan fisika. Nah, itu preclinical trial. Dicoba pada fisika dan kimia kalau udah stabil, kemudian diuji coba pada binatang. Dan pada binatang aman atau tidak. Kalau pada binatang aman, yaitu pada tikus dan juga pada kera, udah dibuktikan aman. Nah, udah terbukti aman itu di Wuhan. Nah, baru dilakukan uji klinis fase 1. Fase 1 itu dilakukan di Wuhan, karena penyakit ini memang di Wuhan. Hasil dari fase 1 itu aman, dan dia itu imunogenik, artinya dia mempunyai zat anti yang cukup. Nah, tidak cukup 1-2 fase itu. Menurut menurut persetujuan global, vaksin yang mau digunakan di seluruh dunia itu harus memasuki fase 3. Fase 3 itu kalau udah lulus fase 3 itu bisa digunakan dan bisa dijual. Syaratnya fase 3 mesti multi country, nggak bisa satu negara. Nah, Indonesia fase 3-nya itu bersama-sama dengan yang lain kan. Indonesia, kemudian Brazil, kemudian Uni Emirat Arab, India, dan juga Turki. Nah, mereka itu selesainya bulan November. Kalau kita interim analisanya itu bulan Januari, ya. Kalau itu udah 3 bulan. Tapi karena nanti kalau ada emergency use authorization, kalau kita diminta untuk cepat melakukan itu nanti bisa, kalau umpamanya mungkin kita itu tergantung dari Badan POM. Baik. Ya. Jadi yang menentukan emergency authorization kalau di Indonesia Badan POM, kalau di seluruh dunia adalah WHO. Baik, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.